الفاتحة إلى رسول الكتاب الحبيب علي من أجل العطاس الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan waktu kepada kita semua sehingga kita sama bisa hadir di Masjid Jami Al-Dzikra. Semata kehadiran kita mengharapkan keridhaan daripada Allah dan kelak syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kajian kita. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam aw ra'a annahu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala fi kulli yawmin mi'ata marrah min qawli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim lam yusibhu faqran abada. Rawahu Taqi bin Fahad fi kitabi al-Junnah bi adhkar al-kitab was sunnah wa naqala al-Faqihi fi syarh al-Bidayah. Wa rawahu ad-Dailami kama fil Jami' qala alaihi salatu wassalam yaqulullah azza wa jalla qul li ummatika yaquluna la hawla wa la quwwata illa billah ashran inda as-sabah wa ashran inda al-masa wa asran inda an-nawm adfa anhum anin nawm bala dunya wa indal masa makaidu syaitan wa indal sabah ghadabi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Al-Qirtas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang setiap hari mengucapkan kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka niscaya dia tidak akan terkena musibah yang namanya kemiskinan, kefakiran. Nah, jadi kalimat la haula wa la quwata illa billah ini manfaatnya sangat besar. La haula wa la quwah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan. Karena daya dan kekuatan itu mutlak bukan punya kita. Daya dan kekuatan itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuasa. Kita punya daya, Allah yang kasih. Kita punya kekuatan, Allah yang kasih. Kalau Allah enggak kasih, enggak bakal bisa kita. Kita bisa melangkahkan dari kamar-kamar kita ke masjid sholat subuh, kaki bisa melangkah. Itu karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita, karena daya yang Allah berikan kepada kita. Seperti sekarang di depan saya ini ada botol. Saya angkat botol ini bukan karena kekuatan saya, tapi karena kekuatan yang Allah berikan kepada saya, sehingga saya bisa angkat ini botol. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah jauhkan daripada kita semua. Kalau ada orang yang dikasih sekarang penyakit, semoga Allah jauhkan, stroke. Ya. Jangan lagi dia kita suruh angkat botol. Suruh bawa dirinya aja nggak bisa. Orang punya sakit stroke, ya. Suruh dia angkat botol ini nggak bisa. Bagaimana dia mau bisa angkat botol? Angkat tangan aja dia nggak bisa. Makanya hidup seseorang yang paling miskin di atas muka bumi ini, mereka yang tidak mendapatkan daya dan upaya serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemiskinan yang sebenarnya. Kalau orang dia punya harta,
kaya raya, tapi Allah nggak kasih daya, Allah nggak kasih kekuatan, apa artinya harta yang dia punya? Ya. Kemudian dikatakan, ya, barang siapa yang mengucapkan setiap hari tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Semua. Tidak ada satu helai daun pohon, tidak ada pergerakan yang ada di atas muka bumi atau yang ada di langit. Semua pergerakan itu dengan keinginan Allah, dengan kehendak Allah, dengan sepengetahuan Allah. Tapi ada yang di dalam diri kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Ada dalam diri kita nggak tahu, tapi hanya Allah yang tahu. Apa? Kematian. Kematian, jodoh kita, rezeki kita. Ini sebelum kita keluar ke dunia, ini, kita masih di alam rahim, kita punya ibu. Masih di dalam rahim kita. Ini sudah dicatat sama Allah 3. Begitu sudah terbentuk rupa manusia di dalam rahim ibu itu, sebelum ditaruh ruh oleh Allah, ya, itu sudah Allah catat itu 3. Sekarang kematian ada sama diri kita masing-masing. Karena kita masih ada nyawa, masih ada ruh. Nah pertanyaannya, kapan itu ruh keluar dari jasad kita? Terus kita, apa yang kita mau sombongkan? Apa yang kita mau banggakan? Allah katakan dalam Al-Quran apa? Kullu nafsin la tadri bi ayyi ardin tamut. Setiap manusia atau setiap yang bernapas, dia tidak akan tahu di bumi mana, di negara mana dia akan pulang ke rahmat Allah. Ada orang kepengen matinya di Mekah atau di Madinah, pergi haji atau umrah, diminta sama Allah, ya Allah matikan saya di Madinah, ya Allah matikan saya di Mekah. Udah tua, udah 80-90 tahun, mintanya dia pergi umrah atau haji biar bisa mati di sana nggak pulang. Selesai rukun haji, rukun umrah, pulang juga ke Indonesia. Belum ajalnya di sana. Biar dia mau lompat dari lantai 20 juga kalau belum ajalnya nggak bakal bisa. Ada orang masih muda, dia nggak minta sama Allah untuk mati di Mekah, di Madinah, nggak. Dia hanya ngerjakan ibadah haji, umrah, ya, tahu-tahu dia meninggal di Mekah atau di Madinah. Jangan. Kita ini setiap saat dalam kendali Allah hidup kita. Kalau kita dalam kendali Allah, jaga kita punya panca indera, jaga kita punya mata, punya telinga. Sebagaimana hidup seseorang itu diawasi dengan kamera. Ada kamera yang mengintai orang tuh mau ngapa-ngapain takut. Makanya kalau kita kemana-mana ada kamera, ya, kita takut. Sebenarnya bagi orang yang beriman nggak usah ada kamera. Kamera dia sudah ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Hasan Basri, beliau katakan, jangan lagi pergerakan kita manusia, langkah semut itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak semut itu hidup, berapa juta kali dia langkahkan kakinya, itu dicatat langkah semut oleh Allah. Bagaimana langkah kita yang besar seperti ini? Sebegitu kecilnya semut, nggak boleh kita remehkan. Ya. Gajah besar kalanya sama apa? Kan nggak masuk akal. Ya. Kemudian orang yang membaca kalimat ini, ya, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Tidak ada yang agung, tidak ada yang mulia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesombongan itu mutlak milik Allah. Tidak boleh makhluk itu memiliki sifat yang dimiliki oleh Allah. Makanya kalau anak-anak itu belajar tauhid itu ada sifat.
ada sifat khusus milik Allah li nafsihi, ada sifat yang dimiliki oleh Allah dan juga dimiliki oleh manusia, ada sifat yang dimiliki oleh manusia saja. Ya. Kalau dikatakan apa? Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun fatajannabanha wattaqi. Kesombongan itu mutlak milik Allah. Kalau kita ingin bertakwa, jauhkan kesombongan itu. Jangan kita dekati itu sifat. Kita lihat almarhum murabbi kita, hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Ya. Insyaallah anak-anak almarhum dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penerus daripada ayahandanya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga murid-murid daripada almarhum, baik itu yang ada di Sindur, Gunung Sindur atau di Adzikra ini, diberikan keberkahan kelak bisa menerusi jejak perjuangan dakwah daripada almarhum. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang membaca kalimat itu tidak akan terkena musibah kemiskinan, kefakiran dalam hidupnya, karena dia memang nggak merasa fakir. Dia masih ada kekuatan, masih ada daya Allah berikan, dia nggak merasa fakir. Pada hakikatnya itu, yang fakir itu ialah orang yang nggak dikasih kekuatan sama Allah, yang nggak dikasih daya sama Allah, itu fakir. Tidurnya di atas duit misalnya, kasurnya itu duit, tapi dia nggak ada daya, nggak ada kekuatan, apa gunanya? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Rawahu At-Taqi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Taqi bin Fahad dalam kitab Al-Junnah bi Adhkaril Kitab wa Sunnah. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, rawahu Ad-Dailami kama fil Jami', bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullah azza wa jalla. Nah, ini maksudnya hadis qudsi ini. Hadis qudsi itu ya kalimatullah yang mengucapkan kita punya Nabi Muhammad. Itu hadis qudsi, singkatnya begitu. Qala li ummatika yaquluna la haula wala quwata illa bil ashran. Ya. Kata Nabi di dalam hadis ini, katakanlah, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita punya Nabi, katakanlah li ummatika kepada umatmu untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari, 10 kali di malam hari sebelum dia tidur. Maka Allah akan angkat kepada diri dia, ya, sebelum dia tidur itu dia baca, Allah akan angkat kepada dirinya bala daripada dunia. Jadi bala daripada dunia itu diangkat. Makanya kalau orang yang sudah tertanam kalimat ini di dalam hatinya, dia tuh hidupnya stabil, tenang. Tapi ada juga kadang-kadang orang lagi sholat, tahu-tahu ada gempa, bubar sholatnya. Nah itu bagaimana kira-kira sholatnya? Kalau dia masih pegangan aja nggak apa-apa kali. Atau makmumnya yang kabur nggak apa-apa. Kalau imamnya yang kabur gimana ada gempa? Ya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau itu saya beratib, kalau sudah mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, di hadapan beliau itu tidak ada manusia, tidak ada makhluk Allah yang punya kekuatan sama sekali. Siapapun itu. Ya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israel, malaikat itu diciptakan hanya untuk mengerjakan tugasnya, Pak. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah sujud, ya sujud aja itu malaikat, nggak sadar-sadar dari sujud kecuali hari kiamat. Ada yang Allah ciptakan malaikat itu ya ibadah, ya sudah ibadah saja, ruku ya ruku saja.
Nah, malaikat Israil itu diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut ruh. Jadi tugas malaikat Israil ya hanya itu saja. Makanya kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Al-Ratib, di saat aku menyebutkan kalimat la haula wala quwata illa billah, semua makhluk itu kecil. Tidak ada yang besar. Yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau kalau ada orang sholat di belakang beliau, dia sholat Allahu Akbar, tapi hatinya di pasar, tapi hatinya urusan dunia. Setelah salam, beliau salam, dipanggil itu orang, sini, kamu besok-besok kalau mau sholat jadi makmum di belakang saya, tolong hati kamu ikut sholat juga. Jangan kamu sholat tapi hati kamu adanya di pasar. Jangan kamu sholat, pikiran kamu, hati kamu adanya urusan dunia. Itu mengganggu kehusyuan aku, kata beliau. Insya Allah kalau yang imannya begini, kalimat la haula kuat di dalam dirinya, ada gempa berapa kadarnya pun dia nggak kabur dari masjid, insya Allah. Gempa yang terakhir saya ngalamin juga, Pak, cukup besar juga itu. Pas saya lagi ngajar di Menteng Atas, di Masjid Al-Falah. Ya, saya pengen lari juga sih, cuman malu juga saya. Padahal masjid di samping saya, pintu di samping saya. Ya. Jamaah ada juga yang kabur, begitu lihat lampu gantung goyang kenceng dia lari. Ya. Mana itu lampu gantung ada dua, lampu hias. Satu di tengah-tengah, satu di tempat imam. Yang di tempat imam pas banget di bawah kepalanya. Kita mau minggir dikit juga malu. Ya udah bismillah aja deh, tawakal aja udah. Nah, artinya kenapa, Pak? Kita harus yakin kehidupan kita itu hanya Allah yang menentukan. Nggak usah kita takut. Jalani aja. Makanya di sini dikatakan orang yang pagi hari dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian siang harinya, sore harinya, malam harinya, kalau yang dia baca itu malam hari la haula wala quwata 10 kali, ya sebelum dia tidur diangkat tuh bala dunia. Sehingga di malam hari waktu dia tidur, apapun itu sifatnya bala, Allah akan jaga dia. Ya. Yang kedua, kalau di sore hari dia baca, dia itu akan terjaga dari godaan setan. Maka itu setan. Oh, setan ini, Pak, setan cara goda manusia, cara goda hamba. Waduh. Makanya kalau ada orang bilang begini, saya terhindar dari godaan setan, dia ngomong begitu sudah tergoda sama setan. Dia bilang setan gak bisa goda saya, dia ngomong begitu, itu setan udah goda dia. Banyaknya setan, cara setan menggoda manusia sebanyak pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita ditanya berapa banyak tuh pori-pori yang ada dalam tubuh kita, kita nggak bisa hitung. Ini jempol kita berapa banyak ini pori-porinya, berapa triliun pori-pori yang ada dalam diri kita. Itu sebanyak itu juga setan menggoda kita. Makanya Al-Imam Hambali atau Imam Malik, saya lupa, waktu beliau sakaratul maut, setan datang sama dia. Dia bilang, ya Imam, masa muda kamu aja, masa kamu sehat, masa kamu sakit, aku godain kamu gak bisa. Udah, aku gak bakal mau godain kamu. Kamu terbebas dari godaan aku, kata setan kepada Imam Malik. Apalagi sekarang kamu ini udah mau sakaratul maut, nggak ada gunanya aku godain kamu. Apa kata Imam Malik kepada setan? Imam Malik bilang, ya setan, ya jangan kamu ngomong seperti itu. Boleh kamu ngomong seperti itu nanti, tunggu ruh keluar dari jasad aku. Kalau ruh sudah keluar dari jasad aku, boleh kamu bicara seperti itu. Tapi kalau ruh masih nempel di jasad aku, jangan kamu bilang nggak akan lagi menggoda aku. Itu Imam Malik, Pak.
Terus kita mau bilang terbebas dari godaan setan. Ya, makanya setan kan terbagi menjadi dua. Ada setan beneran, ada setan kepala hitam. Lebih gampang kita nemuin setan beneran apa setan kepala hitam kira-kira? Ya, setan kepala hitam sekarang macam-macam. Di antara setan kepala hitam itu yang membuat manusia lupa dengan Al-Quran. Ada hadis, ini hadis kurang populer. Kata Nabi itu akan datang akhir zaman nanti manusia akan nyaman, akan merasa asyik dengan membaca tulis-tulisan karya manusia. Dan dia lupa dengan kitab suci Al-Quran. Nah sekarang kita lihat aja, apalagi dengan adanya handphone. Wah, itu kalau handphone ada tulisan dari orang nih, berita kita baca, nggak boleh handphone lepas, kayak nyawa kita nih handphone. Mau ke kamar mandi handphone kita bawa, nggak mau ketinggalan. Lagi buang hajat dia pakai buka handphone. Ini. Jadi akan datang akhir zaman nanti, orang itu akan merasa asik dengan membaca tulisan manusia, tapi dia tidak membaca kitab suci Al-Quran. Itu zaman kita sekarang. Kalau kita tanya diri kita, mungkin kalau yang di pesantren dia baca, yang di luar tanya diri kita, kemarin dari subuh sampai ketemu subuh lagi sekarang, berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca? Berapa selawat yang sudah kita baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah. Kemudian wa inda sabah ghadabi, kalau orang yang membaca 10 kali tidak mendapatkan dari orang tua, ya, maka nah artinya kemurkaan Allah itu tergantung orang tua kita. Jadi kalau misalnya pagi hari Allah murka sama kita, tapi orang tua redha, makanya kenapa kalau pagi hari sebelum kita keluar ke rumah kita cium tangan orang tua kita, agar kita dapat redha. Kalau kita dapat redha itu murka Allah itu dari orang tua. Makanya jangan sombong betul gitu. Yang gak bisa kita balas itu 3 di dunia ini. Satu, yang pertama guru kita, derajatnya sesuai dikatakan di dalam kitab ada ta'lim karangan dari Imam Ghazali. Yang pertama yang bisa kita balas dia adalah guru kita. Kenapa guru? Karena guru yang menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, orang tua kita. Tidak bisa kita. Kenapa? Karena orang tua yang membesarkan kita. Yang ketiga, mertua kita. Kenapa? Karena kita bisa tahu nikmatnya dunia, asyiknya dunia, ya itu karena istri kita. Itu 3. Makanya ada 3 juga kata Nabi dalam hadis, Allah ciptakan dari yang ini. Ya, 1 minyak wangi misik yang termahal di dunia. Itu minyak wangi misik diciptakan oleh Allah dari sedikit darah manjangan. Kau kijang, itu pun manjangan atau kijang yang hidupnya liar hutan, yang diolah terus aktif. Dan nggak semua manjangan itu ada. Di dalam manjangan itu ada sedikit darah. Darah itu yang diolah menjadi minyak wangi misik. Berarti itu minyak wangi misik yang asli dari najis. Yang kedua kain sutra. Dari apa? Dari najis ke Yang ketiga nikmatnya dunia. Apa
ya. Doain Ustaz Ferry deh, biar bisa dapat lagi nikmatnya, amin. Ya Rabbal, kalau ada baru maksudnya apa barunya? Oke. Waqala salatu wassalam, ada 4 kata Nabi di dalam hadis yang menjadi cadangan kita di surga. 4 menjadi cadangan kita di surga. Yang pertama, ikhfa'us shadaqah, ngumpet-ngumpet kalau sedekah, diam-diam. Jadi kalau cerita mau beramal cerita orang. Nah, sampai-sampai Nabi menggambarkan ikhfa'us shadaqah, ngumpet kalau bersedekah itu, ya, kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri datang. Sampai begitu tuh. Artinya bagaimana maksud tadi ini? Ya kita takbir, kita praktek. Atau kalau kita mau beramal lagi dulu, kan kalau Jumat itu ada kotak amal ya Pak, atau ada orang yang mindahin. Begitu kita mau beramal, kalau datangnya dari sana, jangan kita kasih di sini, karena tangan kiri kita kelihatan. Biar aja lewat dulu, kita lewat. Ini tangan kiri kita taruh di bawah paha kita kasih dengan tangan kanan. Kenapa Nabi kok sampai segitu menggambarkan? Artinya, shadaqatu sir tudfi'u ghadabur, kata Nabi dalam hadis. Sedekah, amal, sedekah yang dilakukan secara rahasia, secara diam-diam, itu bisa mematikan amal Allah. Yang merasakan amal Allah itu kalau mati siapa? Bukan hanya yang bersedekah, tapi manusia yang hidup itu. Itu ikhwan sedekah. Jadi kalau mau maulid, sedekah jariah di masjid, ngomong sama bini, ngomong sama istri, ini ada panitia maulid nih, datang ke rumah, dia niat mau kasih 1 juta untuk acara maulid, atau ada sumbangan untuk masjid sedekah jariah, dia niat mau kasih 1 juta. Jangan ngomong sama istri, kasih aja datang. Kalau ngomong sama istri, saya mau sedekah nih untuk maulid, nyumbang atau untuk sedekah jariah, masih berapa? Kasih 1 juta. Istrinya bilang dulu, kebanyakan kalau belum itu banyak, jangan 1 juta kan, 500 saja. Akhirnya apa? Ya udah deh 200. Akhirnya begitu ngomong 500 tuh ngomongnya malam. Begitu pagi, ya istrinya kalau saya kasih 500, ambil aja dah. Sekarang kasih 200 aja dah. Turun lagi tuh. Ntar begitu datang panitia udah dijanji datang. Begitu datang, udah asal kasih aja deh. Partisipasi nggak usah 200, 100 aja. Dari situ tak hilang permasalahan celana. Coba kalau ngomong ini, jangan ngomong, kerjain aja. Dan Habib bilang ini Habib yang haramkan, yang bukan Allah, bukan Habib, tapi Habib yang mengharamkan. Kalau Anda mau kasih rezeki untuk orang tua Anda, jangan sampai istri Anda dapat. Tapi kalau Anda ingin menasih orang tua Anda, jangan Anda yang kasih, suruh istri Anda yang kasih. Nggak usah kita kasih. Sampai sekarang saya praktekin. Kalau saya ada rezeki mau kasih orang tua saya, nggak perlu istri saya tahu. Kalau saya ada rezeki mau kasih orang tua saya nggak pernah kasih. Saya suruh istri saya yang kasih. Jangan sampai istri mendikte kebaikan yang akan kita lakukan untuk orang tua kita. Jangan sampai. Kita hidup sekarang di dunia, pernah apa tidak kita kerjakan? Kemana-mana kita keluar kota, jalan kemana, jalan-jalan, kita beli serba dulu. Ya. Ya, kalau yang punya tanggungannya 2 atau 3, bisa peri harus lebih juga ya. Makanya orang tua dimasukin yang pertama, dia beli 2. Dia misalnya beli
kalung atau beli gelang atau beli cincin. Dia habis pergi haji atau umroh di Saudi, dia beli cincin, dia beli dua, selalu dia beli dua. Sebelum dia pulang ke rumah, sebelum dia bertemu dengan istrinya, ya, dia ke rumah orang tua. Oleh-oleh yang dia beli dikasih orang tuanya dulu untuk pilih. Ibu ini dulu, ibu pilih ini. Saya yakin kasih orang tua dan dia bagus. Ibu sudah cukup kasih istri kamu aja. Saya yakin begitu Pak orang tua. Jangan kita baca. Ibu pilih mana? Ibu cincin. Pilih ibu. Kita rayu kita pilih. Begitu sudah dipilih sama ibu kita diambil, yang bekas, ingat ya, yang bekas pilihan ibu kita baru kasih istri kita. Jangan kita balik. Kita suruh istri kita dulu pilih, bekas pilihan istri kita baru kita kasih. Itu balik. Satu tetes air susu yang diberikan oleh ibu kita tidak akan kita balas dengan itu. Jadi kalau sedekah kata Nabi ada 4 yang menjadi celengan surga. Pertama sedekah jariah, yang kedua kitmanul maksiat, merasa aman di saat dia berbuat maksiat. Dia merasa aman buat maksiat. Na'udzubillah wa na'udzubillah. La haula. Alhamdulillah kemarin siang beberapa ormas termasuk kamu juga ikut diterima oleh Pemda DKI, oleh Pak Gubernur DKI kemarin begitu diterima. Di antara sekian banyak masalah ada 2 poin yang kita pertanyakan kepada Gubernur DKI. Satu, mengenai adanya ajang maksiat terbesar di Asia, yaitu di WIB. Yang kedua, kita menanyakan mengenai kenapa kok diskotik bisa mendapat ya piagam dari Pemda. Kita tanya. Tapi alhamdulillah sebelum pertemuan jam 11 ya kemarin itu sorenya itu ya hari sehari sebelumnya itu Pemda DKI sudah ini mencabut penghargaan diskotik itu dicabut. Nah kesimpulannya begitu kita tanya, Pak Gubernur ini nggak tahu apa-apa. Jadi kalau piagam itu setiap Pemda itu dia cetak piagam itu berapa ribu gitu tiap tahun. Nanti dikasih kepala dinas-dinas itu dia ngasih orang yang dia mau kasih. Nah dikasih ke tempat diskotik ini, Pak Gubernur nggak tahu. Nah ada hikmahnya, begitu dikasih diskotik penghargaan, begitu dikasih, lalu Pak Gubernur tahu, oh ada hikmahnya, jadi dibenahi semua. Nah, jadi langsung esok harinya itu dari pemerintah DKI mencabut kembali. Yang kedua mengenai DWP. Kita tanya kenapa dikasih itu? Itu ajang maksiat, itu kamuflase semua. Oh dibilang cuma ini, itu kamuflase. Di dalamnya itu ada bukti-buktinya. Kemarin beberapa orang juga menyerahkan bukti-buktinya kepada gubernur. Di dalam lokasi DWP itu terjadi ya transaksi jual minuman keras dengan bebas. Kemudian ada transaksi jual beli kondom di dalam. Kemudian adanya seks bebas antara sesama jenis saling pegang-pegangan dengan bebas, itu di dalam. Nah ini jangan sampai orang pun dia merasa aman di saat berbuat maksiat. Jangan merasa aman. Ya, tapi alhamdulillah semuanya itu diapresiasi oleh gubernur. Untuk tahun berikutnya akan dipertimbangkan. Nah di Bali aja dulu kita dikasih izin sama gubernurnya. Kenapa di Jakarta dikasih izin? Udah gitu 3 hari lagi. Malam juga. Nah kita itu umat Islam mau demo mau protes waktu cuma jam 5. Nggak boleh lebih. Lewat
yang waktu gas air mata. Termasuk guru kita yang mulai ini kena gas air mata juga 411. Masuk ke rumah sakit juga. Ya. Allah, itu kan. Makanya umat Islam ini yang menjadi mayoritas di Indonesia kan bersatu. Kalau kita bersatu sudah takut. Dan jangan ikuti kiai-kiai yang otaknya itu hanya menjalankan program-program yang merugikan umat Islam, tapi menguntungkan orang-orang yang di luar Islam. Ini kan kiai banyak kiai senang sekarang. Kiai, tolong nanti bicara urusan ini ya. Kalau pakai bicara urusan ini, nanti pelebaran pesantren saya lebih indah tanahnya. Saya tambah lagi 1 hektar. Atau nanti saya bangun masjid. Hati. Ya. Yang ketiga menjadi celengan di akhirat itu di surga, wasilaturrahim. Ya, apa? Silaturahim, Pak. Menyambung tali persaudaraan. Jangan sampai kita sesama saudara ini terjadi, Pak. Sesama saudara kita nggak negur sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita bersaudara dengan orang. Astagfirullah. Ketemu aja di luar dia nggak mau tegur. Lebaran hari raya ketemu nggak mau tegur, kamu salaman. Ada lagi yang lebih marah sama orang tua marah. Saking marahnya sama orang tua dia nggak mau datang ke orang tua. Ini akhir zaman namanya. Ya, akhir zaman. Makanya kata Nabi apa dalam hadis, la yasrahatul jannah bittaqur rahim. Tidak akan orang itu masuk surga, tidak akan menyium bau surga, bukan masuk. Tidak akan seseorang menyium bau surga yang bittaqur rahim, orang yang selalu memutus tali persaudaraan. Kemudian yang terakhir, ya, yang menjadi challenge kita di surga adalah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebutkan dalam hadis berikutnya, berbanyaklah kalian ya min khawarasil jannah, berbanyaklah kalian untuk membuat cabang, untuk membuat pondasi surga. Kata Nabi, perbanyak kalian membuat pondasi surga. Ya fa innahu azmu, karena sesungguhnya pondasi yang kalian perbanyak itu akan menyenangkan untuk kalian. Wa ma'uha thayyib, dan airnya di surga itu sangat baik. Ya. Apa itu maksudnya pondasi surga? Ialah kalimat la haula wala quwwata illa billahil azim. Ini kajian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kalimat. Sebelum saya tutup, bagi yang punya waktu, besok hari Kamis saya mengundang untuk menghadiri acara haul daripada Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang kita baca di kitab. Ini kitab ini Ratib Al-Habib Umar, kumpulan pikir-pikir Al-Habib Umar. Cuman disyarahkan, diterangkan, dijabarkan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Jujur saja Pak, kitab ini cukup berat sebenarnya. Ya, kitab ini cukup berat. Karena yang minta almarhum, jadi saya tidak bisa lagi nolak. Karena kitab ini pembahasannya hanya urusan pikir saja, tidak ada yang lain. Pikir saja, sebegini tebalnya urusan pikir. Dan besok, hari Kamis, yang punya waktu, yang ada waktu, saya mengharap untuk hadir acara haul Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu di Majelis Ta'lim di Yayasan Darul Mustafa, tempat orang tua kami. Ya, saya punya mertua itu di Jalan Condet Raya. Di Jalan Condet Raya, Yayasan Darul Mustafa. Nah, silakan, sekarang kan mudah pesan Grab atau pokoknya naik Grab, naik taksi urusan aneh deh. Naiknya mesennya urusan aneh. Cuman turun masing-masing aja. Jangan naik turun ada yang tanggung kan nggak boleh juga. Jadi naiknya urusan aneh, turunnya masing-masing.
paham kan? Nah, jadi yang punya waktu silakan. Kita tutup dengan kalimat itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqulu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli, la